teman-teman, kembali lagi di video kami keluarga Devi. Pagi ini saya mau pergi ke kebun untuk panen daun singkong teman-teman. Jadi nanti kita mau masak. Mama juga udah di kebun panen daun singkong, dia bikin daun singkong asin. Yuk ikutin terus video kami. Papa lagi congkel-congkel tanah nih, campur-campur mau tanam sayuran. Tuh mama lagi ambil daun singkong. Tuh jadi mama tuh pagi-pagi udah ke kebun, udah lumayan banyak ya ini. Bawa jeruk dari rumah, karena di kebun belum ada rambutan, tapi sudah ada jambu bol. Memang nggak banyak. Ini daun-daun singkongnya teman-teman, kita panen yang kecil-kecil ya. Kita sudah selesai ambil buat kita masak teman-teman. Nih, sudah lumayan banyak. Dan kita lihat di sini tuh banyak tanaman krokot ya. Ini tuh liar teman-teman, dia tumbuh sendiri. Tuh, sayang banget ya, kita bawa pulang, petik bawa pulang, kita masak nanti. Nih, sayang sekali ya, banyak yang tua-tua kita nggak tahu teman-teman. Ayo pulang. Nih, papa tanam buncis. Pulang sampai rumah kita langsung rebus air. Ini tadi krokotnya panen di depan ya teman-teman, jadi sekalian ini yang di kebun. Tuh, yang di kebun tuh udah berbunga-bunga. Kayak kamu lagi berbunga-bunga. Langsung kita rebus, air sudah mendidih. Ini daun singkongnya belum saya cuci, nanti habis direbus baru dicuci.
Ini kita tutup sebentar. Kita matikan kompor, kita angkat ya. Cucinya ini berkali-kali ya teman-teman, sampai dia bersih. Tuh, ini tuh udah lembut. Sambil menunggu suami parut kelapa, tuh, saya mau tumis ini krokot dulu teman-teman. Sama ini teri yang udah ditumbuk. Masukin terasi ini, jangan lupa. Kalau sudah wangi, masukin kerokot yang udah dibersih, dicuci bersih. Kasih garam dan kaldu rasa jamur. Kasih sedikit air, masak lagi sebentar. Sudah matang. Sudah selesai masak krokot. Ini kelapa pun udah siap ya. Ini 2 butir kelapa teman-teman. Jadi daun singkong ini mau saya masak gulai ya teman-teman. Saya udah siapkan semua bahan-bahannya, tinggal kita masak sekarang. Ada ikan teri ditumbuk, ada serai, ada cabai, dan bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Ini ada 2 mangkok santan ya. Tuh. Ini tadi saya blendernya masuk air ya. Sekarang masukin minyak goreng. Masukin serai dan cabai. Cabainya sedikit aja. Masukin ikan teri. Masak lagi sampai harum. Ini sudah wangi, kita masukin daun singkong ya teman-teman. Masukin santan. Ini kita kasih lagi ini apa, ketumbar sama jintan ya. Sudah disangrai, sudah dihaluskan. Sekarang masukin garam sama kaldu ya. Lanjut masukin santan yang kental ya teman-teman. Jadi ini tuh udah direbus tadi kan daun singkongnya, jadi nggak perlu masak lama-lama. Ini sudah mendidih ya teman-teman, dan rasanya udah pas tadi. Saya udah cobain. Sekarang kita matikan kompor, pindahin ke panci sini.
Lanjut, ini kita goreng pendampingnya daun singkong nih, ikan asin. Ini yang dikasih Ii Bekasi. Oke, ini sudah matang teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah selesai mandi, udah selesai masak. Sekarang lanjut makan. Mari makan teman-teman. Krokot. Daun singkong. Ini tuh daun singkongnya lembut ya. Harus aja kayaknya. Ini tuh masaknya nggak terlalu pedas, pedas sedikit banget. Jadi anak-anak masih bisa makan. Ikan asin garing. Tadi ikan asinnya aku ada rendam sebentar, jadi dia nggak begitu asin lagi. Dan pas goreng dikasih sedikit micin. Jadinya mantap. Ini krokotnya tuh ada bunga-bunga tuh, dia lebih asam dikit teman-teman dibandingkan yang muda-muda, tapi tetap enak. Jadi makanan favorit. Benar-benar enak banget. Wajib cobain kalau teman-teman di rumah atau di kebun ada tanaman ini. Tapi jangan salah ya, takutnya nanti mirip-mirip tapi bukan lagi. Yang penting krokot itu boleh dimakan. Daun singkong ini tuh benar-benar lembutnya, nggak perlu dikunyah pun dia bisa lumer gitu ya. Biasanya kalau rebusnya tuh kurang lembut, itu harus dipotong-potong. Jadi ini tuh udah lembut, jadi nggak dipotong lagi teman-teman. Enak. Lembut sekali ya. Jadinya saya nggak berhenti makan nih. 2 butir kelapa santan ini cocok banget, pas. Nggak yang terlalu kental, nggak yang terlalu encer juga. Jadi masak daun singkong tuh memang harus santannya cukup teman-teman. Enak. Wajib cobain. Makanan kayak gini tuh bener-bener nggak bikin enak, bikin nafsu makan teman-teman. Lanjut makan. Sekarang ini udah sore, mama mau bikin daun singkong yang diasinkan ya teman-teman. Jadi ini semua sudah pesanannya teman-teman online. Bagi yang belum kebagian, mohon bersabar ya, karena ini sekali panen itu harus tunggu lagi sekitar 2 mingguan atau lebih teman-teman. Tergantung cuaca. Kalau musim hujan, ini daun singkongnya lebih cantik, lebih subur ya, tapi jangan sampai banjir juga. Itulah. Kalau musim kemarau dia kering, jelek. Nih, jadi ini tuh sudah dipesan sama teman-teman online nih. Karena memang daun singkong ini tuh banyak sekali pengen cobain, banyak yang penasaran, belum pernah makan. Kayak gitu, karena memang seenak itu, teman-teman. Di sini suamiku lagi bantu
bikin isian kue doko-doko kacang hijau teman-teman. Tuh, ini udah dikasih gula, jadi gulanya mencair. Jadi kayak ada air gitu ya. Ini harus masak sampai dia benar-benar kering. Biar nggak basi, aman pas dikirim. Oke teman-teman, kayak gini ya. Ini udah selesai di remes-remes nih sampai dia layu sampai matang gitu loh. Tuh. Sudah selesai semua nih teman-teman. Dapatnya 2 baskom. Ini setelah sudah diremes-remes kasih air. Ada juga kemarin teman-teman yang bilang bagus dikasih beras cucian beras air gitu ya. Menurut mama gimana? Hah? Tuh kata mama itu nanti dia cepat asam. Bagusnya sih pakai air yang biasa aja teman-teman. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Bagi yang mau cepat-cepat asam boleh kasih air cucian beras. Tapi kalau kita lebih suka pakai air biasa aja. Tuh. Ini kacang hijau sudah mulai kering. Ini masih belum ya, masak lagi sampai kering. Ini sudah siap, sudah jadi ya. Tuh, jadi teksturnya itu harus kayak gini teman-teman. Tuh. Nanti makin dingin dia akan makin agak keras ya. Tapi kalau kita bikin kue dikukus nanti dia jadi lembut lagi kayak gitu. Ini kalau bikin kue selama 2 hari masih aman, nggak akan basi. Sekarang kita lihat anak-anak ayam teman-teman. Nih, kalian pengen lihat ayam kan? Tuh, ayo kita lihat. Ayam kampung mama ini kita nggak jual ya. Biasa banyak sekali teman-teman yang nanya ada ayam kampung nggak Dep. Jadi kita nggak jual ya. Biasa buat makan atau buat pakai kebutuhan sendiri. Nih bapak-bapaknya ayam, ada ibu-ibunya ayam. Tuh. Jadi sekarang ayamnya mau dimasukin ke kandang. Dia bisa masuk sendiri teman-teman. Kasih makan kelapa campur nasi. Oh, ini makanan ayam nih. Yang ini masih bayi. Tuh. Di sini adalah tempat pembuangan. Tuh. Saluran pembuangan dari WC ya, teman-teman. Kalau untuk saluran pembuangan air itu lewat sini, nanti ke parit situ ya, yang biasa kita mancing belut. Beda-beda. Ada 3 kelompok ayam ini. Wah. Ada yang sudah boleh dipotong, ada yang sedang. Tuh. Dan masih ada yang kecil-kecil. Jatuh mấy em khen. Hắn chưa? Lớp ai ini ya. Saya. Nih Leo habis pungut mangga nih di rumah paman. Sebelah situ ya, di sampingnya itu ada pohon teman-teman. Jadi di sini adalah tempat untuk menampung air hujan atau air bersih ya teman-teman. Tuh. Nih penuh. Di sini juga penuh. Gitu. Di sebelah sana juga masih ada. Ada si kembar main ke sini. Yuna, ada Kolyang. Be my home, be my home. Tema kamu, angkat tanganmu.
Oh, sekarang mereka mau main bulu ayam. Oh, bulu tangkis. Panas. Oke, teman-teman. Jadi untuk video kami hari ini sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu dukung saya sama Yuna ya. Jadi jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.